Hai Sagittarius, apa kabar? Semoga kamu sehat-sehat ya. Sekarang kita general reading dengan tema pesan healing. Jadi ini timeless, kapan aja kamu nonton. Kemudian karena general reading ya, jadi nggak spesifik. Tidak membacakan satu atau dua orang ya. Jadi mungkin ada yang resonate atau hanya sebagian. Kalau kamu ingin lebih spesifik dan private, kamu bisa booking personal reading. Oke, sekarang pesan healing untuk Sun, Moon, and Rising in Sagittarius. Oke, yang pertama sudah ada Ten of Swords, ada endings. Beberapa aku merasakan endingnya cukup menyakitkan ya. Bahkan sudah lama tapi rasa sakitnya itu masih suka terasa. Ada sadness, wow, ada Five of Cups. Ini kekecewaan yang teramat sangat. Bisa jadi ini terkait hubungan ya, percintaan maupun pekerjaan ya, secara formal. Kemudian di sini ada options. Oke. Energinya cukup berat ya untuk Sagittarius. At the bottom of the deck-nya ada reflection, Six of Cups. Oke. Maaf ya, ada back sound geber-geber motor, mudah-mudahan gak kedengeran. Aneh-aneh aja ya, orang tuh suka ngegeber-geber motor tuh maksudnya apa? Kan dia sendiri yang menikmati, kenapa orang lain yang harus menderita gitu loh. Kalau dia suka, ya geber-geber motornya dimasukin ke earphone aja gitu ya, terus pasang ke kupingnya dengan volume maksimal. Jangan orang lain ikut dengerin knalpot bocor ya, suara-suara yang cempreng kayak gitu. Mudah-mudahan di teman-teman ya, viewersnya Tarot with Rain, nggak ada yang seperti itu ya, karena itu merugikan orang lain ya. Melakukan sesuatu atau bersenang-senang di atas penderitaan orang lain. Oke, sekarang kita kembali ke reading. Di sini aku merasakan energi patah hati ya, putus cinta, perceraian, putus hubungan kerja ya, yang menyisakan luka atau kekecewaan yang sangat mendalam. Bisa jadi ini sudah bertahun-tahun lalu, tapi kamu tuh kayak masih belum bisa ikhlas ya, padahal semesta itu sudah memberikan pilihan yang baru ya, atau kamu punya pilihan. Jadi kalau kamu udah nggak kuat ya, kamu sudah banyak kecewa, apalagi sampai dirugikan ya. Di sini ada Ten of Swords, ada Five of Cups. Sebaiknya kamu memang benar-benar healing dengan cara mengambil pilihan yang lain. Jangan terus-menerus ya berada di tempat yang sama. Tempat yang memberikan luka teramat dalam sehingga kamu itu susah ya untuk bangkit. Aku merasakan beberapa Sagittarius ini udah sampai ke titik dimana kamu tuh kayak aduh gimana gitu ya, aku tahu ini tuh nggak enak, ini tuh nggak baik untuk aku, tapi udah seperti tenggelam di lautan luka dalam gitu ya, kayak lirik lagu. Ya, untuk beberapa Sagittarius ini menyangkut tanggung jawab ya. Bisa jadi kalau kamu sudah berumah tangga, ada tanggung jawab seperti anak, atau utang ya, cicilan, tanggung jawab moral juga ke orang tua atau ke mertua ya. Tapi kalau misalnya sudah sedemikian ya, sudah ada Ten of Swords, ada Five of Cups, ini kayaknya udah nggak ketolong. Ya, daripada kamu terus-menerus gitu ya, berada di kubangan atau berada di tempat yang sama yang kamu tuh kayak ya bisa dibilang udah jadi zombie. Daripada seperti itu ya kamu perlu menyelamatkan diri. Proses healing ini ya, mungkin ada beberapa dari Sagittarius yang sudah menjalani proses healing. Dan ini tuh lagi berat-beratnya. Kayak kamu tuh udah nggak sanggup. Ya udah deh, kayaknya aku nggak mungkin nih bisa healing. Nggak mungkin nih bisa move on. Ya udah deh begini aja. Jadi kayak
membiarkan rasa sakit hati itu terus-menerus ya, menggerogoti pikiran kamu, bahkan ke fisik, ke materi ya. Beberapa aku merasakan di sini materi kamu juga terganggu ya. Kalau yang putus hubungan kerja atau kamu itu bangkrut misalnya, atau mengalami kerugian di usaha, di sini memang kayak udah nggak ada jalan gitu ya. Kayak kamu tuh udah benar-benar nyerah, udah bodo amat ya, bodo amat yang negatif. Ingat ya bahwa semesta itu tidak akan membiarkan kamu, apalagi kalau kamu itu punya niat ya untuk memperbaiki diri, untuk bisa bangkit lagi. Di depan sana akan ada pilihan ya, meskipun cuma satu, tapi itu lebih baik daripada kondisi kamu yang sekarang. Jadi sebaiknya kamu itu tidak membiarkan diri kamu untuk seperti kerbau dicocok hidung ya. Jadi kayak manut aja, membiarkan aja gitu ya, kamu itu mengalir dengan kondisi yang mengenaskan, ibaratnya kayak gitu. Kamu harus punya niat ya, karena kamu itu punya free will, kamu itu punya kebebasan untuk menentukan jalan hidup kamu ya. Contoh ya, misalnya kamu sudah berumah tangga, kemudian kamu itu tidak mencari nafkah ya, jadi kayak pasangan kamu yang sebagai breadwinner. Nah, kalau kamu putus atau kamu cerai, maka kamu akan kesulitan ya di finansial, sementara sudah ada anak atau ada cicilan. Kalau di sini sih ya yang aku rasakan, mungkin untuk saat ini benar-benar seperti udah nggak ada jalan keluar, udah hancur sehancur-hancurnya ya, hancur lebur. Tapi sebenarnya ya, kamu lihat di sini nggak ada major arcana. Yang Maha Kuasa itu masih memberikan kesempatan kamu untuk bisa menolong diri sendiri dan meminta pertolongan kepada Yang Maha Kuasa tentunya ya. Jadi jalan itu masih ada, meskipun kamu sudah tidak bisa melihat ya, kayaknya semua tuh udah jadi puing-puing berserakan, kekecewaan itu sudah mengubur mimpi-mimpi kamu. Tapi yakinlah ya, bahwa setelah hari ini masih ada hari esok, setelah hari esok masih ada minggu depan, dan seterusnya. Jadi usahakan untuk bisa melangkah ya sehari atau hari demi hari, dan kamu akan sampai pada titik di mana kamu bisa melihat bahwa di depan sana tuh ada pilihan. Kamu bisa ya memilih jalan yang terbaik untuk hidup kamu. Jadi proses healing ini meskipun sangat berat ya, aku merasakan kamu itu kayak udah nyerah. Benar-benar kayak udah jatuh tertimpa tangga ya. Apalagi yang sudah pernah menikah ya atau terikat perkawinan, ini benar-benar memang sulit ya untuk melepaskan diri. Bisa jadi karena mungkin dilarang gitu ya, perceraian itu dilarang, atau tadi itu banyak tanggungan ya. Tapi di sini ada Six of Cups ya, reflection. Kalau kamu pernah mengalami masa-masa bahagia, masa-masa di mana kamu baik-baik aja, percayalah bahwa kamu akan mengalami itu lagi. Jadi fase yang sekarang itu hanyalah fase kehidupan ya. Jadi kayak kalau buku itu ada chapter atau babnya. Sekarang babnya mungkin lagi jelek banget, tapi ketika bab ini selesai, kamu bisa healing ya, maka bab selanjutnya itu akan lebih baik. Kamu punya pilihan ya untuk memilih yang terbaik untuk kamu. Oke, sekarang kita ke Oracle Advice ya. Ada pesan dan clue tambahan atau nasihat untuk Sagittarius di proses healingnya. Di sini juga aku merasakan kalau misalnya kamu itu belum sampai menikah, tapi sudah punya bisnis bareng, atau juga hubungannya sudah terlalu jauh gitu ya. Memang berat ya untuk mengakhiri sesuatu yang sudah terbiasa, atau kamu banyak menaruh harapan ya. Tapi kalau misalnya kamu terus-menerus berada di situasi yang sekarang, maka kamu tidak bisa melihat pilihan yang lain gitu loh. Nah, di sini ada no need to worry. Ya, sekali lagi kamu nggak usah khawatir untuk bisa melangkah ke
yang lebih baik, untuk mencapai hidup kamu yang lebih baik ya. Jadi kalau sekarang hidup kamu itu lagi sengsara, lagi nggak enak, itu bukan hidup yang kamu pilih. Kamu masih punya pilihan untuk membuat hidup kamu menjadi lebih baik. Ketakutan-ketakutan, kekhawatiran, bisa jadi itu hanya ilusi, atau karena kamu itu sudah terlalu lama ya berada di tempat yang sekarang, berada di hubungan yang toksik ya, hubungan yang menyakitkan, kemudian kamu juga menutup diri dari dunia luar, jadinya tuh kayak udah nggak bisa melihat ada pilihan. Padahal di luar sana tuh masih ada pilihan untuk kamu. Gitu ya. Sekarang satu oracle advice lagi. Ini berat juga ya energinya yang ketarik di sini. Sagittarius yang benar-benar merasa bahwa hidupnya itu sudah berakhir, sudah sia-sia gitu ya. Mungkin juga kamu di percintaan gitu ya, atau di perkawinan diselingkuhi. Jadi kamu tuh merasa sebagai pilihan yang dinomor duakan. Padahal sebenarnya kamu itu berharga ya. Mungkin pasangan kamu itu punya problem di dirinya sendiri. Ya, walaupun you are part of the problem, tapi di sini aku merasakan bukan sepenuhnya kesalahan kamu. Dan kalau kamu punya kesalahan, kamu masih punya ruang untuk perbaikan. Kamu masih punya kesempatan untuk memperbaiki gitu loh. Jadi jangan menghukum diri kamu. Adjustment are required. Wah, ini mirip Leo ya. Jadi kalau kamu ingin lebih dapat info tambahan gitu ya, kamu bisa nonton video tentang Leo, pesan healing untuk Leo. Bisa jadi kamu juga berurusan dengan Leo ya. Jadi sekali lagi ya, kamu itu harus bisa bangkit dan beradaptasi ya. Jadi kalau misalnya kamu merasa sekarang itu ya udah deh begini aja, ibaratnya tuh berada di zona nyaman gitu ya. Zona nyaman meskipun kelihatannya baik-baik aja, kelihatannya kamu tuh nyaman, tapi itu tidak baik ya. Itu seperti pelan-pelan menggerogoti potensi kamu. Kamu sebenarnya punya potensi untuk bisa mendapatkan lebih ya, untuk bisa lebih baik lagi. Tapi ya itu ya, kamu harus mau beradaptasi dengan perkembangan zaman, dengan perkembangan diri kamu maupun pasangan ya. Terkadang meskipun kita hidup seatap atau kita sudah bersama bertahun-tahun, tapi perkembangannya itu berbeda. Ada yang berkembang lebih cepat, ada yang ketinggalan ya, atau berkembang ke arah yang berbeda. Ya, di situ kita perlu ikhlas ya. Apakah ini masih bisa dijalani bersama-sama atau memang sudah harus menjalani kehidupan masing-masing. Jadi proses healingnya adalah kamu harus berani mengambil pilihan yang ada gitu ya. Pilihan di depan sana, dan kamu menyesuaikan diri dengan pilihan itu. Kamu nggak bisa terus-menerus seperti sekarang dan mengubur potensi-potensi kamu. Ingat ya, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Oke, so demikian dulu reading untuk Sagittarius. Semoga membantu. See you and take care.